Kita kembali ke Jakarta. Trotoar yang mestinya menjadi hak pejalan kaki kini sudah sulit didapat oleh warga ibu kota. Ada proyek galian, parkir liar, sampai PKL. Semuanya sama-sama ingin memiliki trotoar. Lalu benarkah hak pejalan kaki kian memudar di Jakarta? Siapa sih yang nggak ingin punya trotoar kayak gini? Jakarta punya kok. Tidak di semua tempat sih, tidak di semua jalan besar pula. Ini salah satunya, di Blok M, Jakarta Selatan. Pelebaran jalan trotoar bahkan sampai 5 meter lebih sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemprov Jakarta. Tapi bisa dilihat sendiri, kanan kiri bukannya untuk ruang pejalan kaki, malah diisi oleh parkir motor liar. Kalau sudah begini, ujung-ujungnya pejalan kaki lah yang harus ngalah lagi. Mending kalau disisakan ruang. Nah, ini justru harus berjalan di jalur mobil dan motor. Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki masih sulit didapat oleh warga Jakarta. Ada saja yang menghalangi, mulai dari galian, parkir motor liar, sampai pedagang PKL yang berjualan di atas trotoar. Pembenahan trotoar memang jadi salah satu target Pemprov Jakarta untuk memberikan hak bagi pejalan kaki. Lah, guiding block jalur untuk tunanetra jadi terhalang begini. Sudah ribuan jalur trotoar di setiap sudut Jakarta dibenahi agar layak, nyaman, dan aman untuk dilalui pejalan kaki, termasuk yang sedang dibangun di Jalan Fatmawati. Ya, proyek galian di atas trotoar juga menjadi salah satu masalah. Selain menyulitkan pejalan kaki untuk susah lewatnya, tetapi juga berimbas ke lalu lintas karena proyek memakan badan jalan, jadi lalu lintas pun semakin macet. Kompleks ya, di satu sisi menciptakan trotoar yang layak, di sisi lain jadi menambah macet. Target pembenahan trotoar di Jakarta mencapai hingga 2.600 km. Untuk titik di tahun 2025 ini, Dinas Bina Marga itu berfokus, Mbak, pada 4 koridor utama. Complete Street, yaitu 1 di kawasan Blok M lanjutan, kemudian juga di Jalan Mangga Besar Raya, kemudian di Jalan Dr. Supomo Saharjo, kemudian juga, Mbak, di sana itu juga ada juga itu yang mengarah ke ini, Mbak, ke Stasiun Tebet. Seperti itu ya, oke. Dan juga di Simpang Fatmawati, Mbak, di RA Kartini, TB Simatupang, dan Fatmawati. Untuk masa pekerjaannya itu hingga di akhir Desember 2025 ini. Pembenahan trotoar di kota sepadat Jakarta bukan perkara mudah. Ada proyek galian pipa, untaian kabel, hingga kebutuhan penambahan jalan seiring tak terbendungnya pertambahan jumlah kendaraan. Untuk wilayah Jalan TB Simatupang, Pemprov Jakarta malah harus mengalah. Trotoar yang katanya jadi hak pejalan kaki justru dipangkas demi alasan mengurai kemacetan. Jadi di Jakarta sekarang ini, di daerah-daerah yang tidak ada proyek strategis nasionalnya, segera kami lakukan. Dan kami kan sudah melakukan untuk itu. Termasuk memasukkan kabel-kabel yang di atas permukaan ke dalam. Sekarang sedang kita mulai untuk itu. Lalu apakah sesulit itu jadi pejalan kaki di kota Jakarta? Mungkin kalau misalnya yang mulai masuk yang arah-arah ASEAN atau Blok M itu udah mulai agak mengecil gitu ya. Terus juga udah gitu kan mungkin ada pedagang-pedagang kaki lima juga yang pernah ngalamin sih waktu fasilitas yang di trotoar itu ada yang bolong. Terus kejadian sih ada yang keplikek kakinya jatuh. Dibenerin jalannya jadi biar nggak bolong-bolong, takut kepleset kan kalau lagi hujan licin. Agak sulit ya karena dihalangi oleh pedagang kaki lima dan kendaraan yang sering juga mengambil trotoar di jalurnya gitu. Trotoar yang layak dan terawat berkontribusi pada pembangunan kota yang lebih baik bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. Pembenahan trotoar agar layak tidak hanya untuk kenyamanan pejalan kaki saja, tetapi terlebih kepada keselamatan masyarakat, termasuk tunanetra. Dari Jakarta, Agista Febila dan Yusuf Fajar melaporkan.